Saya masih emosi kan ya. Makhluk itu akhirnya saya tantangkan. Sini kamu kalau berani. Saya ini orang tua, masa kamu takut-takutin? Saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya ambil batu lagi, saya lambarin dengan kekuatan lagi. Makhluknya di awal itu nggak wujud, sampai dia wujud padat. Burungnya itu langsung hinggap di ubun-ubun adik saya. Pas mangap kayak gini. Nah, kita semuanya bertiga, makhluk itu justru malah terpental. Bro, rantai saya itu jebol. Belenggu yang mengenai saya itu seketika jebol. Makhluk ini terpental berbarengan itu. Nah, di sini maksud saya kronologisnya di awal kan, kalau yang ini saya nggak salah, nggak seperti yang di awal tadi ketika saya mendatangi tempat angker kan. Nah, itu beda. Ini dihajar sama Tuhan langsung. Keadilan itu akan datang ketika kita sudah mampu berpasrah, menyerahkan masalah semua itu ke Tuhan. Berarti masalah sudah diserahkan ke pengadilan. Ada sebuah kisah yang dapat kita petik hikmahnya dari cerita perjalanan masnya ini ketika memancing di malam hari. Masnya ini memancing bersama adiknya ya. Nah, kabarnya nih adiknya ini hampir dimakan oleh seekor burung yang sangat besar. Dari keadaan yang sangat darurat, apa yang dilakukan oleh masnya ini? Nanti di akhir cerita kita akan mendapat pembelajaran yang sangat bermanfaat sekali. Yaitu awal mulanya bagaimana mas? Kok bisa memancing di malam hari kemudian mendapat gangguan seekor burung yang sangat besar gitu? Ya, itu mancingnya sebetulnya ya memang di tempat yang sangat angker sekali, Mbak. Karena pada saat itu musimnya itu sedang musim ikan lele. Habis musim penghujan, banjir, terus tiba-tiba airnya itu karena menapaki musim kemarau kan mulai menyurut. Nah, di situ ikan banyak sekali. Pikiran kita kalau kita mancing di siang hari kan kita banyak kesibukan. Jadi kita mancing di malam hari, udah gitu kan kalau malam hari itu kan rasanya sejuk kayak gitu. Kita berangkatlah sama-sama. Pas kita lagi mancing, itu jaraknya kurang lebih antara yang satu dan yang satunya itu ya 1,5 meter lah. Nggak ada lampu sama sekali. Ya di sepanjang sungai, seperti di belakang inilah. Ya sungainya itu juga ketemunya nanti sungai ini juga. Terus kita itu mendengar suara burung tadinya itu. Agak jauh sih. Burungnya itu di seberang kali, terus masih agak jauh lah, kurang lebih sekitar ada itu kalau 40 meteran dari tempat saya mancing itu. Kata saya, itu burung apaan sih Wan? Kata saya kayak gitu. Kok dari tadi bersuara nggak berhenti-berhenti? Ah, biarin aja. Itu mah burung malam udah biasa kayak gitu mah. Lah, tapi saya kan baru dengar sekali itu Mbak, burung jenis itu. Burung seperti apa itu mas kira-kira? Saya juga nggak tahu, soalnya itu di malam hari, bentuknya itu di awal itu masih belum tampak awalnya, walaupun nanti dia berwujud gitu ya? Padat. Saya nanya, kamu takut nggak Wan? Saya bilang kayak gitu, karena saya tahu tempat itu, karena saya itu sebelumnya sudah pernah ditakut-takutin di tempat itu juga Mbak Ah, ngapain nama burung kayak gitu aja takut? Nah, terus adik saya yang bontot ini kan pemberani. Dia malah mendekati, mancingnya itu dekat dengan burung itu. Hampir berseberangan kayak gini dengan burungnya itu. Sangat jauh. Yang adik saya yang satu ini penakut dia. Sangat penakut sekali. Dijatuhin ranting kita mancing kan nggak dapat. Orang ikannya banyak banget tapi nggak mau makan sama sekali. Gubah. Saya pikirkan ikan. Apaan Kam? Dimakan pancingnya? Buru-buru kata dia kayak gitu. Ini kejatuhan ranting kata dia kayak gitu kan. Burungnya itu mendekati adik saya yang di tengah, Wandi ini. Ya, jadi sudah takut ya. Iya, terus karena saya punya firasat yang nggak baik ketika itu Mbak. Loh, burungnya mendekat Wan. Ini nggak apa-apa, kamu nggak takut? Ah, sama burung kayak gitu aja takut. Sini kamu kalau berani.
kalau memang kamu jadi-jadian, kata dia kayak gitu, adik saya ini. Kita mancing nggak dapet-dapet, burung itu nyebrang lagi, mendekati dari rimpun bambu yang satu ke bambu yang lain, persis ada di depan adik saya kayak gini. Bak. Wah, udah mulai wujud itu mbak, burungnya. Besar burungnya itu. Awalnya itu belum masih terlalu besar banget sih. Loh, terus tiba-tiba sayapnya itu kayak, iya dia kayak mau terbang kayak gitu. Nah, sampai hinggap di satu ranting yang sangat besar, burungnya itu tampak sangat besar sekali. Dan rantingnya itu patah, buang, ngenain pancing adik saya Wandi tadi yang nantangin. Wah, kata saya firasat, apa ini? Burungnya itu gara-gara ditantangin, itu mungkin sakit hati dia, burungnya itu. Bener dia ganggu itu khusus di depan adik saya persis ini. Nah, yang lain enggak di depan adik saya. Karena saya juga udah nggak tenang, menurut saya burung nggak sewajarnya dong. Itu 40 meteran mendekat sampai persis ada di depan dia, kebetulan dia nantangin kan. Nah itu langsung kita berdua itu nengok ke atas kayak gini, burungnya mau jatuh, mungkin sekalian karena rantingnya itu jatuh lagi, burungnya itu langsung hinggap di ubun-ubun adik saya. Pas mangap kayak gini. Nah, kita semuanya bertiga ini kocar-kacir, dan saya melihat adik saya itu mau dimakan oleh burung itu. Terus kejadiannya bagaimana selanjutnya? Ya kita lari, mau nggak mau kita sambil bawa pancing. Umpannya ya kita ketinggalan semuanya di situ. Yang penting pancingnya itu selamat gitu. Karena kalau ketinggalan di situ, besok itu sudah dipakai mancing oleh orang-orang di sungai itu. Memang kebanyakan orang-orang itu kalau mancing itu di situ siang hari, Mbak. Nah, karena kita siang kan sibuk kan, jadi kita mancingnya malam hari. Nah, sampai suatu ketika mungkin burungnya itu dendam mungkin ya sama saya. Anak saya itu kan orangnya suka dengan hal-hal semacam tantangan kayak gitu. Di tempat itu juga, tempat burung itu juga. Awalnya itu saya sedang ngetes mental, Mbak. Karena saya kan ikut kanuragan. Jadi saya sudah sering tirakat, puasa, nyepi di tempat yang sepi, meditasi kayak gitu. Saya itu penasaran, mau menguji tingkat keberanian saya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam arti kata, seberapa besar toh saya itu berpasrah diri terhadap Tuhan gitu, dengan segala suratan yang saya jalani. Saya mendatangi tempat itu, Mbak. Di bawah pohon bambu itu, saya sambil ngerokok, tapi saya sambil di sini menyandarkan gitu. Nilai keimanan saya itu seberapa gitu. Tapi saya juga mohon maaf dulu sama gaib-gaib yang ada di setempat gitu. Itu tadiannya tuh, saya merinding. Tadiannya itu nggak kenapa-napa, maksudnya nggak muncul ketika saya dalam berposisi seperti itu. Nah, di sini ada pembelajaran yang sangat berharga sekali. Nanti untuk Mbak E, ini akan sangat bermanfaat sekali dari apa yang saya sampaikan. Terus akhirnya saya pulang, karena saya kan nggak kuat juga ya. Namanya baru ujian kan, saya nguji tingkat kepasrahan saya di tempat itu. Nah, sampai kapan hari anak saya yang besar, namanya Bagus ini, dia kan belajar juga seperti saya seperti ini. Namanya spiritual dalam berketuhanan kan, kita itu pengen menguji juga tingkat kepasrahan kita merasa memiliki Tuhan itu seberapa gitu. Saya ceritakan dari kisah saya itu ke anak saya ini, anak saya itu juga pengen ngajak ke situ juga. Karena dia merasa tertantang, dia merasa ingin tahu seberapa atau keimanannya terhadap Tuhan. Tingkat kepasrahan saya, jadi niatnya nggak mau menantangin makhluk di situ, enggak. Nah, berangkatlah kita malam itu ke kebun itu, di samping sungai itu tadi. Terus kita berdua duduk, tiba-tiba dari pohon bambu itu perkok aja. Saya merinding saya. Nah, anak saya ini langsung mendekat ke saya. Tadinya kan agak jauh, dia mendekat. Terus saya lihat, saya kan bawa senter itu, terang banget itu saya beli senter yang lumayan jauh itu, bisa itu 1 kilo itu sama senter saya itu bisa kena itu, karena saking terangnya itu.
saya senter lah itu. Nggak ada makhluk apa-apa, Mbak. Terus kita biarkan anak saya sambil baca-baca, dia duduk kayak gini sambil ya mungkin dia itu mendekatkan diri sama Tuhan lah, berusaha untuk pasrah. Tapi saya pas senterin di areal bawah itu kakinya gemetar dia. Wah, kayak orang sakit. Apa itu yang sakit gemetar itu kayak orang tremor. Hah? Tremor. Kurang lebih seperti itu. Sampai dia melangkahkan kaki itu seperti nggak kuat itu. Akhirnya saya bilang, ini kamu, ini pundak bapak, saya bilang kayak gitu. Namanya saya sebagai orang tua pengen melatih anak dari sisi kepasrahan, saya kan harus melindungi, Mbak. Akhirnya saya suruh pegang pundak saya, kamu baca-baca, kamu minta perlindungan sama Tuhan yang Maha Esa, saya bilang kayak gitu. Dan kita senterin karena dia itu, kalau orang sini bilangnya seperti ini carang, Mbak. Jadi cabang-cabang Bambu ya. Bambu ranting-ranting. Nah, yang kayak gini itu dijatuhin dari atas semua. Kerusak. Jatuh nggak ada berhentinya. Ayo kita maju ke depan. Karena saya juga kan sekaligus saya juga mau ngetes kepasrahan saya, Mbak. Akhirnya saya berdoa, bermunajat sama Tuhan, dan makhluk itu saya panasin dengan japa mantra dari guru saya itu tadi, yang dilambari dengan saya itu sambil mengingat Tuhan yang Maha Esa. Makhluk itu ketika saya panasin itu akhirnya ke pinggir, tapi ranting itu nggak pernah berhenti. Ini anak saya menjadi saksi, Mas Bagus ini menjadi saksi dia. Maka dia seumur hidup katanya dia nggak akan pernah lupa, aku nggak akan pernah lupa sama peristiwa itu, Pak. Dia bilang kayak gitu. Sampai di pinggir kali itu saya dekatin terus pokoknya itu. Jadi saya pengen tahu kalau ranting itu mau dia jatuhkan ke atas kepala saya. Ketika saya dekatin, makhluk itu pun akhirnya minggir. Nah, letak pembelajarannya itu adalah ketika kita sudah berpasrah terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka akan kita ini diberikan satu keadilan pertolongan. Hal semacam itu, keadilan itu Tuhan yang lebih tahu ya. Ketika makhluk itu diberi pelajaran atau tidaknya oleh Tuhan itu bergantung dari bagaimana kronologis kejadian awalnya. Kalau saya kan memang itu saya mendatangi rumah mereka, ya kan. Nah, tapi saya pernah ada satu kejadian, tapi yang di awal ini saya tuntaskan terlebih dahulu. Kita itu tidak akan mungkin mampu dilukai. Tuhan tidak akan diam. Ini buat orang yang beriman ya, Mbak ya. Tuhan tidak akan diam kalau kita memang dalam posisi yang tidak salah. Dan makhluk itu pun tetap dilindungi juga oleh Tuhan. Karena apa? Ketika saya tembak pakai tenaga dalam, saya lambarin pakai ayat-ayat suci, makhluk itu pun juga nggak kena, walaupun makhluk itu nggak mampu untuk mendekat ke saya. Gitu. Saya walaupun takut-takut, saya coba berani. Karena saya mau menunjukkan terhadap anak saya ini tadi, bahwa orang pasrah itu nanti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kayak gitu. Nah, ada sampai suatu ketika, saya itu pernah menghadapi genderuwo. Saya pernah dalam belenggu, itu bulunya itu panjang banget. Sama di wilayah sini, Mbak, di kampung saya sini. Ya, itu semacam kayak kebun bambu. Saya kebetulan waktu itu dari habis masjid. Nah, ini pengalaman saya. Ini langsung saya penggal ceritanya ya. Ketika itu makhluk itu sedang menakut-nakuti saya. Dan saya itu rasa nggak terima ya. Akhirnya saya ambil batu, saya lambarin dengan kekuatan dari guru saya itu. Saya kebetulan dari masjid waktu itu malam takbir. Terus saya lempar. Gerosak aja. Dah. Cuma rasanya hambar. Hanya mengenai bambu itu. Terus saya masih emosi kan ya. Makhluk itu akhirnya saya tantangkan. Sini kamu kalau berani. Saya ini orang tua, masa kamu takut-takutin? Saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya ambil batu lagi. Saya lambarin dengan kekuatan lagi. Makhluknya di awal itu nggak wujud, sampai dia wujud padat. Saya lempar lagi, nggak kena lagi. Nah, ini yang terakhir. Karena kanuragan saya sudah tidak mampu untuk melawan, akhirnya saya ambil batu, saya lambari dengan ayat-ayat suci. Ayat suci yang saya hafal, kemudian saya lemparkan. Nihil juga.
ternyata tidak memberikan dampak apapun terhadap makhluk seperti itu. Padahal jelas-jelas dia yang salah. Saya dari masjid, habis takbiran, pulang sekitar setengah 1, dia nakut-nakutin saya. Dari tadinya itu kurang lebih sekitar 50 meteran, itu sampai mendekat ke saya. Sampai di pinggir pagar, akhirnya daun itu melengkung seperti ini. Dan kakinya itu tampak. Wah, besar sekali. Dengan bulu yang sangat panjang dan kaku, memunculkan aroma apek, kayak ada bau sedikit kemenyan, tapi menyengat di hidung itu rasanya itu ada panas gitu. Ada kayak panas-panasnya kayak gitu. Tiba-tiba badan saya itu langsung nggak mampu bergerak. Kayak kesirep gitu ya? Ya, saya yang jelas kena belenggu oleh makhluk itu. Karena setahu saya memang genderuwo juga kalau di kampung-kampung juga pada, Mbak E juga mungkin pernah mendengarkan ya, kalau ada orang yang tidur di masjid dipindahkan di atas pohon kayak gitu. Sering gitu. Nah, kalau di sini kayak gitu memang sudah tradisi Jawa itu sudah turun-temurun mempercayai hal itu. Dengan kekuatan ilmu yang sudah saya tirakati, semakin saya membaca dan saya mindsetnya saya pengen menghajar makhluk itu padahal ada di depan saya kan. Semakin erat itu belenggunya. Saya membaca ayat-ayat suci, saya gunakan untuk melawan, semakin erat, bahkan saya sampai lemas saking kencangnya itu. Jadi bukannya lepas malah semakin kencang. Semakin kencang, Mbak. Nah, ini pembelajaran sangat berarti sekali. Lemas, saya sudah merasakan letih, akhirnya saya pasrah sama Tuhan, apapun dengan segala ketentuan. Karena saya dalam posisi yang tidak salah. Saya berjalan kok tiba-tiba ditakutin, ya saya nggak terima kan. Akhirnya karena saya sudah nggak mampu melawan, ya mau nggak mau saya harus pasrah sama Tuhan. Ketika saya pasrah, apa yang terjadi? Makhluk itu justru malah terpental. Bruak, rantai saya itu jebol. Belenggu yang mengenai saya itu seketika jebol. Makhluk ini terpental, berbarengan itu. Nah, di sini maksud saya, kronologisnya di awal kan kalau yang ini saya nggak salah, nggak seperti yang di awal tadi ketika saya mendatangi tempat angker kan. Nah, itu beda, ini dihajar sama Tuhan langsung. Keadilan itu akan datang ketika kita sudah mampu berpasrah, menyerahkan masalah semua itu ke Tuhan. Berarti masalah sudah diserahkan ke pengadilan Tuhan. Makhluk ini dihajar, Mbak, oleh Tuhan itu di hadapan mata saya. Nah, di sini maka pembelajarannya yang saripatinya, saya itu orangnya kan nggak mau kalau bercerita, tapi dari cerita tersebut itu tidak memiliki arti. Jadi hal ini maksud saya supaya ya masing-masing diri kita itu memiliki rasa keimanan atau kecintaan terhadap Tuhan. Jadi jangan mendahului kodrat suratan dari Tuhan. Jadi lebih baik apapun itu bentuknya kita harus selalu berusaha menyandarkan semua pada Tuhan. Nah, kayak gitu, Mbak. Ya, jadi itu tadi petikannya sangat luar biasa sekali ya, ketika kita dihadapkan dengan sosok makhluk yang tak kasat mata, kita harus menyandarkan hati kita terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Jangan malah melawan, apalagi nantangin dengan kesombongan gitu ya. Oke, terima kasih buat Masnya yang sudah berbagi pengalamannya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Matur suwun.